Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Oke, kita sudah di hari ke-13 ya di project 30 hari jadi YouTuber ya atau konten kreator. Oke, di hari ke-13 ini gua akan bahas yaitu seputar menganalisis ya statistik ya video di YouTube Studio. Oke, jadi biasa itu kalau teman-teman mungkin udah cukup konsisten ya, pasti nanti ada mulai terlihat ya data analitiknya gitu ya. Mulai dari kayak jumlah subscriber ya, itu kan pasti akan ada gitu. Terus kayak seberapa lama sih orang menonton ya, terus apakah nantinya naik atau turun ya. Kayak ada tanda warna hijau itu bagus, kalau yang warna ke bawah itu yang abu-abu itu rendah gitu. Oke, tapi di sini ya gue akan menjawab pertanyaan ya. Nih kebetulan dari masih seputar project ya, di hari ke-12 ada yang komen ya, yaitu kenapa view lu nggak ada bang, kok sepi banget. Oke, jadi untuk project 30 hari ini ya sebenarnya memang baru-baru aja gitu gue buat ya. Ini tuh ibaratnya kayak gue memang men-challenge ya, dan juga ada yang seperti gue bilang ya sedang request kayak gitu ngebahas ini untuk teman-teman yang pengen jadi YouTuber gitu. Gue pengen coba gitu ya, nanti seberapa jauh dampak ya, atau sedang eksperimen lah kayak gitu ya. Emang gabut aja gitu ya, pengen buat konten ya, semoga gue juga bisa lebih produktif kayak gitu. Dan setelah gue buat proyeknya ini ya bener sepi ya penontonnya gitu ya. Karena apa? Karena gue tuh tutorial channelnya tapi ya random gitu ya, makanya gue sedang mencoba membangun algoritma baru kayak gitu ya. Bisa dikatakan ini gue melawan algoritma gitu, yang mana sebenarnya ya secara data itu yang udah gue pernah perlihatkan ya, bahwa dari analitiknya itu gue itu nggak direkomendasikan ngebahas seputar konten kreator lah kayak gitu. Tapi itu gue kayak ya udah semau gue aja gue konten kayak gitu, sehingga ini gue membuktikan ya bahwa karena kayak sesuai yang gue pengen aja gitu ya, jadinya dikit ya penontonnya. Berbeda kalau lo mungkin punya satu tema ya, maka akan stabil kayak gitu. Tapi ya dengan subscriber gue yang masih segini, kalaupun dapat ratusan atau puluhan, itu masih dikategorikan wajar gitu ya. Subscriber itu kan walaupun orang udah subscribe ya udah nggak tentu nonton gitu. Sama seperti channel-channel lain kayak gitu ya. Ada yang sampai jutaan ya followersnya atau subscribernya, tapi penontonnya itu cuman ratusan ribu ya. Artinya nggak seimbang gitu, jauh banget kan. Nah kayak gitu. Sama seperti gue ya. Followers gue atau masih 7.000 ini di bawah 10.000 ya, dan masih dapat puluhan ya, itu udah cukup lumayan gitu, termasuk yang masih ada penonton kayak gitu. Oke, gue akan bahas ya seputar analitik ya. Di sini kita masuk ya. Oke, jadi gue akui aja ya, memang untuk project ini ya, konten gue ini masih sedikit gitu. Jadi ya udah seapa adanya aja gitu, gue membuktikan ke teman-teman. Tapi subscriber terus naik kayak gitu ya. Karena gue memang konsisten di video-video sebelumnya yang udah pernah gue buat gitu. Nah di sini ada analitik ya, tapi dari kinerja ya. Ini kan dari analitik ya, ini gue kasih lihat ya. Jadi karena gue udah cukup konsisten ya, di sini penayangannya cukup meningkat ya. Biasanya itu gue drop ya, jujur ya. Kalau gue nggak konsisten itu drop ya. Makanya ini gue lagi nyoba konsisten, dan ini cukup bagus gitu performanya gitu ya. Nah ini performanya ya bisa dibaca ya. Ini lebih banyak dari biasanya. Nah ini karena gua cukup lagi konsisten ya. Kalau sebelumnya itu drop jujur ya. Dan pendapatannya dulu tuh ini per bulan ya, itu sekitar 200.000 aja. Sekarang udah cukup naik ya, per bulan 500.000. Ini lumayan gitu ya. Ini kalau udah cukup konsisten. Nah subscriber juga naik ya. Ini tadinya biasanya ya kan gue sering ngecek gitu ya, itu kayak cuman ratusan lah, ini udah 200 ya, lumayan kayak gitu. Terus di sini waktu tontonnya udah lumayan lah. Intinya di sini ya bisa dilihat ya, dalam 1 bulan belakangan ini ya, ini udah cukup bagus gitu. Oke. Dan ini subscriber naik terus ya. Oke. Nah ini analitiknya gitu. Nah terus konten ya, ini kita bisa lihat ya. Oke. Nah ini ternyata konten gua walaupun sudah cukup bagus gitu, sering upload, tapi penayangannya nih, nah ini turun. Karena apa? Karena gua itu ya biasanya ngebahas seputar cari cuan di dunia internet ya, itu kan ibaratnya banyak peminatnya. Nah sekarang gue ngebahas seputar challenge jadi YouTuber gitu, ini ya menurun lah ibaratnya kayak gitu peminatnya. Artinya gue mencoba mendatangkan penonton baru kayak gitu ya. Ini sih berdasarkan
analitik gue aja gitu ya. Ya gue rasa begitu ya. Terus audiens. Nah, audiens ini ya, di sini akan ada ya, muncul ya. Nah, di sini akan ada ya penonton unik ya. Ini yang artinya apa ya? Ini gue belum tahu juga. Oh, artinya ini 31.000 orang ya. Ternyata ini adalah penonton unik itu yang menonton gitu ya, menonton atau mengunjungi channel gue kayak gitu. Dan untuk yang kembali itu sekitar 4.000-an. Nah, di sini ada analitiknya ya. Nah, di sini kita lihat ya. Nah, ini per Mei ya, ibaratnya kita dari project ya. Nah, ini nih dari seputar project nih. Ini gue project kan kalau nggak salah 4 Mei ya. Nah, ini ada penonton yang kembali ya karena mungkin tahu ya. Itu ada project soal ini ya. Terus ada penonton baru, lebih banyak datang itu penonton baru ya. Sedangkan penonton yang apa udah memfollow gue atau subscribe gue itu malah sedikit lah yang kembali kayak gitu, yang nonton gitu. Nah, ini bisa dilihat ya analitiknya ya. Jadi kebanyakan yang penonton baru tuh ya, hingga ribuan. Kalau yang penonton misalnya subscriber gue itu malah sedikit gitu. Artinya nggak semua tertarik ya dengan channel gue, kan random gitu ya, tutorial tapi random. Mungkin ada yang suka seputar editing, ada seputar mencari cuan di dunia internet ya, terus ada seputar kayak buat website kayak gitu ya. Karena ya itu gue menjangkau lebih banyak apa ya namanya followers lah kayak gitu. Dan gue juga pengen mengembangkan skill juga gitu. Gue nggak mau stuck di editing, tapi gue pengen mencoba kayak buat website ya. Terus sekarang gue mencoba challenge ya di content creator kayak gitu ya. Karena ini dampaknya cukup bagus ya. Gue bisa nantinya lebih apa ya, pede gitu, dan mungkin bisa jadi pembicara ya kalau ada gitu ya. Karena gue pernah ya di undang gitu, bukan diundang, gue pernah diajak kerjasama bikin kelas ya. Itu kelas online, dan karena gue membuat sebuah tutorial kayak gitu. Jadi dengan gue seperti ini ya, sebenarnya gue ada project tertentu gitu, dimana nantinya gue buka sebuah kursus gitu, privat ya. Nanti belum gue buka sih ya, selama ini gue mencoba men-challenge lah ya, kayak gitu ya, untuk diri gue sendiri gitu, buat project. Oke, nah jadi seperti ini ya, untuk analitiknya. Dan untuk pendapatan ya, seperti yang gue bilang tadi ya, ini cukup naik kayak gitu. Terus trennya, nah ini nih, trennya kita lihat, nah ini ya. Nah, di sini ya, artinya ya, ini yang bagian tren ini ya, kalau teman-teman membuka ya, di sini tuh kita direkomendasikan ya. Nah, di sini sudah berubah ya. Dulunya ya, itu awalnya ngebahas seputar kayak itu, mencari cuan di dunia internet. Tapi sekarang ya, karena gue beberapa kali sudah ngebahas seputar jadi YouTuber ya, atau konten kreator, maka di sini yang sedang direkomendasikan ya, video-video gue ya oleh para viewers gue itu adalah orang-orang dicari ya, yaitu sebagai konten kreator marketing ya. Nah, ini sukses jadi konten kreator. Nah, ini referensinya nih ya. Ini kita lihat, tampilkan semua. Nah, ini nih. Oke. Nah, kalau bisa gue ngebahas seputar-putar ini ya. Jadi nantinya biar bisa lebih rame kayak gitu. Oke. Ini rekomendasinya tuh. Nah, cuman gue belum mengikuti, ibaratnya kayak gitu ya. Oke, ini tab inspirasi ya. Nah, di sini teman-teman bisa ya, kalau untuk mencari inspirasi tuh ya, di sini bisa menemukan ide gitu. Oke, di sini kita bisa memasukkan ya ide konten apa aja ya. Nanti di sini akan ibaratnya dikasih rekomendasi gitu, topik yang populer kayak gitu ya. Oke. Kita kembali ke analitik ya di sini. Dari segi audiens ya. Dan nah, ini rendah semua ya. Lagi menurun gitu. Jadi gue biasanya ngebahas seputar ini ya, seputar mencari cuan di dunia internet ya, karena gue nggak ngebahas lagi ya, sehingga drop gitu. Nah, turun gitu ya. Oke, tapi ya nggak apa-apa. Untuk ringkasan analitiknya di sini cukup bagus. Ya gitu aja sih ya. Jadi ini performa gue sedang lagi tidak jelas ya. Intinya teman-teman bisa coba belajar analitik kayak gini ya. Itu kalau bagus ya, kontennya udah ada keterangan kayak gini, artinya bikin aja terus, konsisten ya. Untuk kontennya harus satu tema tentunya gitu ya. Karena gue ini lagi transisi ya dari pembahasan tutorial, terus ini ke pembahasan pengembangan diri ibaratnya gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda, tapi masih cukup oke ya. Oke, dan gitu ya untuk pembahasan kali ini ya di hari ke-13 ya, seputar
analitik ya. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang jelas. Pokoknya teman-teman harus sering ya analitik, dicek itu biar tahu ya kira-kira apa sih konten yang sedang ramai dan yang direkomendasikan agar ramai gitu nanti ya. Oke, kalau mau semut lo ya terserah lah gitu. Yang penting lo pengen buat kontennya, lo jadi YouTuber gitu. Lo coba konsisten aja itu udah bagus. Lo coba bergerak seperti ini aja, ngomong di depan kamera itu udah bagus. Pokoknya harus dilawan rasa malas. Ya, analitik itu sebenarnya nggak terlalu kayak jadi patokan, tapi ya tetap kita harus lebih kreatif lagi gitu, lebih aktif lagi dalam membuat sebuah konten. Oke, intinya YouTube tuh mau kita jadi aktif kayak gitu. Thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe. Nantinya kita tunggu ya di pembahasan sampai selesai 30 hari. Semoga ada perubahan baru ya di analitik ya. Oke, untuk sekarang ya 7.611 ya. Nanti semoga sampai 30 hari kita coba cek kembali gitu ya. Thank you. Dah.